Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bencana tanah longsor terjadi di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Luwu dan Kota Palopo di Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Senin 26 Februari sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan telah menemukan 5 orang korban meninggal dunia akibat bencana ini. Puluhan warga dilaporkan tertimbun longsor, selain itu sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4 juga ikut tertimbun. Proses pencarian terhadap korban yang tertimbun material longsor dilakukan tim SAR gabungan Basarnas, BPBD Luwu dan Palopo, TNI, Kepolisian, Tagana, PMI, dan PSC 119 Luwu dan Palopo. Hingga saat ini tim SAR gabungan telah menemukan 5 orang korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor. Basarnas bersama kepolisian akan menurunkan anjing pelacak atau K9 untuk pencarian korban longsor. Penerjunan anjing pelacak ini lantaran tebalnya material longsor yang berupa lumpur atau tanah. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi mengatakan pihak Polda Sulsel siap mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat proses evakuasi. Mengucapkan belasungkawa kepada korban yang jatuh dari peristiwa tanah longsor di Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu. Kemudian yang berikut, saya juga sudah perintahkan Kapolres Luwu untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait manakala dibutuhkan alat-alat berat untuk mitigasi pasca bencana. Di samping itu saya juga sudah merintahkan Kapolres Palopo dan Kapolres Wajo yang terdekat untuk membantu proses mitigasi yang dimaksud. Termasuk juga tentu yang saya monitor ada 4 korban yang tewas. Nah, tentu ini perlu proses identifikasi. Sementara kekuatan yang digunakan untuk mengidentifikasi itu cukup dari Polres, tetapi manakala dibutuhkan dari Polda, ini juga sudah saya sampaikan kepada Dirkrimum untuk mengerahkan unit IDEN dan dibutuhkan di Kabupaten Luwu untuk proses identifikasinya. Di samping itu rekan-rekan mungkin perlu saya sampaikan cuaca di Makassar atau di Sulawesi Selatan ini sudah mulai ekstrim. Tentu perlu kesiapsiagaan dan ini juga sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran termasuk dari Satbrimob maupun Direktorat Samapta untuk standby siaga bencana baik personil maupun peralatan. Polres Grobogan bersama KPU Grobogan menjenguk anggota KPPS yang mengalami sakit di Desa Ledok Dawan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Senin 26 Februari 2024. Sebagai wujud kepedulian dan perhatian, KPU bersama Polres Grobogan menjenguk dan memberikan semangat pada anggota KPPS yang mengalami sakit. Sebagai Ketua Petugas KPPS Pemilu 2024, diperlukan fisik yang prima. Para petugas KPPS tersebut bertanggung jawab atas proses pemungutan suara dari awal hingga akhir, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga penghitungan suara. Tak jarang anggota KPPS sakit akibat kelelahan setelah menjalankan tugas pada hari pencoblosan pemilu serentak 2024. Di wilayah Kabupaten Grobogan, terdapat anggota yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas. Selain itu, ada juga yang mengalami keguguran kandungan. Bahkan salah satu anggota KPPS meninggal dunia usai melaksanakan tugasnya pada pemungutan dan penghitungan suara. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan bersama Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo berkunjung di rumah Sardi yang terjatuh dari sepeda motor usai mengambil kotak suara di Balai Desa Ledok Dawan dan ke rumah Neni Andarwati yang mengalami keguguran kandungannya sehari setelah melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS. Saya bersama Ketua KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan sambang ke rekan-rekan kita, petugas-petugas TPS yang mengalami sakit. Ada 1 orang yang mengalami kecelakaan pada saat membawa kotak suara. Kemudian ada 1 orang petugas TPS wanita yang kebetulan mungkin karena kecapean sehari setelah pelaksanaan pemungutan suara mengalami keguguran. Jadi terhadap kedua petugas TPS tersebut, saya bersama Pak Ketua KPU melaksanakan sambang sekaligus memberikan motivasi kepada mereka
karena mereka adalah pejuang demokrasi yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik sebagai petugas TPS sehingga pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan sampai rekapitulasi suara di wilayahnya masing-masing berjalan dengan lancar. Kegiatan Polres Grobogan ini sebagai wujud kepedulian Polri terhadap para petugas KPPS yang merupakan pejuang demokrasi dan berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita ke daerah lain, Polresta Ambon menyalurkan bantuan sosial kepada para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang jatuh sakit dan meninggal dunia selama proses pemilu 2024. Kasat Intelkam Polresta Ambon AKP Martin Weno memimpin langsung penyaluran bantuan sosial tersebut ke dua lokasi di kota Ambon. Kasat Intelkam menyampaikan selain memberikan bantuan, mereka juga menyampaikan dukungan moral dan spiritual bagi keluarga anggota KPPS tersebut. AKP Martin Weno menyambangi keluarga dari anggota KPPS yang meninggal dunia yaitu almarhum Ikhwan Rumalesin, warga Desa Batu Merah, Ambon, Maluku. Almarhum Ikhwan Rumalesin merupakan anggota KPPS di TPS 164 Desa Batu Merah. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2024 pasca bertugas di pemilu 2024 kemarin. Kasat Intelkam Polresta Ambon juga menyerahkan bantuan kepada istri almarhum Suhaini Sahabudin Rumalesin yang diakhiri pembacaan doa oleh Ustadz Bako Sarluf. AKP Martin Weno juga mengunjungi rumah sakit Sumber Hidup di kota Ambon di mana Charles Jan de Vretes, salah satu anggota KPPS yang sakit, dirawat. Setelah berbincang dengan Charles, dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada anggota KPPS yang sakit tersebut dengan pembacaan doa oleh seorang pendeta. Kasat Intelkam juga menyampaikan terima kasih kepada para anggota KPPS karena telah menjadi pahlawan demokrasi dalam menyukseskan pemilu 2024. Polisi mengamankan puluhan supporter sepak bola yang kedapatan membawa miras di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Razia miras ini dilakukan aparat saat gelaran Liga 1 antara PSS Sleman dan Persita Tangerang. Polresta Surakarta mengamankan 44 orang dalam razia miras di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. 44 orang ini merupakan supporter PSS Sleman yang akan menonton laga sepak bola antara PSS Sleman melawan Persita Tangerang dalam lanjutan Liga 1. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan, razia ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pertandingan sepak bola dari gangguan oknum yang terpengaruh miras. Supporter yang diamankan nantinya akan kembali dipulangkan ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, usai menjalani pembinaan oleh pihak kepolisian. Dalam laga yang berakhir imbang ini, Kapolresta Surakarta juga mengapresiasi supporter yang mengikuti laga dengan tertib hingga berakhirnya pertandingan. Saya Kapolresta Surakarta, Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi. Sore ini kita sama-sama menyaksikan, masih ada di belakang kita, pertandingan antara PSS Sleman dan Persita dengan hasil imbang. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik, supporter yang telah tertib menyaksikan pertandingan, dan harapan kami sampai kembali nanti. Dan mohon maaf bagi yang kami amankan karena masih belum tertib, untuk pelajaran ke depan mohon dipatuhi aturan yang telah ada sehingga pertandingan bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan supporter dari Sleman. Kami siap menyambut Anda di. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.